Udah. Nah, aku udah. Udah mulai? Ya. Tes 1 2 dicoba tes. Suara saya kedengaran? Dengar Pak. Lagi kita mulai ya. Oh, udah ramai. Bisa kita mulai terus. Suaranya kedengaran, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai ya. Bismillah, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini hari berkah ya, hari Jumat. Hari yang insyaallah hari yang paling baik ya. Semoga anak-anak sekalian pertemuan kita ini memberikan banyak kebaikan untuk kita. Bisa menjadi ladang amal kita. Jadi salah satu upaya kita ya untuk memperberat timbangan amal kita nanti di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita ya. Dan anak-anak kami juga ya, anak-anak kita bisa mendapatkan sedikit tambahan pengetahuan yang bisa jadi lebih baik ya, dan bisa menjadi para pemimpin bangsa umat ini di depan nanti masa yang akan datang. Amin. Baik anak-anak sekalian ya, langsung saja kita mulai ya. Ini karena anak-anak sudah besar ya, sudah besar ya. Saya pikir silahkan mic-nya diperhatikan, boleh berkomentar, boleh bertanya ya. Cuma diusahakan tolong jangan ribut, nah ya. Ya. Coba yang baik. Kemudian kami mohon juga jangan mencoret-coret layar nanti ya. Nah, ini kesempatan kita belajar bersama ya. Mudah-mudahan Allah menjadikan ini sebagai ajang amal soleh untuk saya dan untuk kita semua anak ya. Baik, kita mulai ya pembahasan soal kita ya, soal Theo kemarin ya. Kami mohon maaf, Theo kemarin ada beberapa kesilapan yang saya lakukan ya selaku manusia biasa ya. Tapi insya Allah itu tidak mengapa ya. Mudah-mudahan yang bisa kita ambil adalah kebaikan-kebaikan yang banyak dari semangat kita dalam belajar. Baik nak, kita mulai ya. Kita mulai insya Allah. Kita mulai, saya buka dulu pennya. Ya, saya buka dulu. Nah, ini yang saya pilihkan soal yang sederhana terlebih dahulu insya Allah sebagai awalan pembahasan kita pada hari yang berkah ini insya Allah. Nah, ini soalnya. Nah, ini nak ya. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah ya, ketika anak-anak menjawab soal ya, ketika Anda jawab soal ya, silahkan nak jawab soal itu tidak mesti hanya menggunakan satu cara ya, nggak mesti satu cara nak. Apalagi soal pilihan berganda. Nah, perhatikan nih nak, ini ada kunci sederhana yang kadang-kadang bisa Anda perhatikan untuk dijadikan senjata. Soal pilihan berganda ya, dari judul saja sudah keliru nak, judulnya saja sudah salah. Apa judulnya? Judulnya pilihlah jawaban yang paling benar. Bukankah perintahnya kita disuruh untuk memilih, bukan mencari? Pilih. Temanya pilih jawaban.
tidak mesti caranya berhitung, tidak mesti mencari. Nah, mencari ini hanya salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Hanya salah satu cara saja. Salah satu di antara sekian banyak cara menemukan jawaban. Caranya mencari. Berarti ada cara lain? Ada. Apa caranya? Ya dipilih. Ya, judulnya saja pilih. Nah, dianalisa. Nah, gitu. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita sengaja hadirkan soal tujuannya. Kami ya selaku orang tua kalian, ya, kami sebagai salah satu ya guru kalian yang lebih baik dari kami itu banyak, bahkan guru-guru di sekolah kan jauh lebih baik ya. Nah, saya hanya ingin mengingatkan pada momen-momen seperti ini, bagaimana anak-anak kemudian bisa memilih, ya memilih. Kaitkan pilihan itu pada pertanyaan soal dan pilihan jawabannya. Nah, apa yang ditanyakan di soal, nak? Coba anak-anak lihat. Ya, yang ditanyakan adalah bilangan yang terkecil. Nah, ketika anak lihat ya bahwasanya P lebih kecil daripada Q kan? Ya. Ya nggak, nak? Maka dipastikan, apa yang dipastikan? Kalau P lebih kecil daripada Q, maka dipastikan Q bukan bilangan terkecil. Kenapa? Masih ada P yang lebih kecil daripada Q, maka Q pasti bukan pilihan yang terkecil. Iya apa enggak? Ya. Gitu caranya, nak. Nah, lihat lagi nih, misalnya ini. Kalimat kedua, ya. Kalimat kedua. Yang ini dulu lah, ya. Kalimat kedua ini dulu. Nah, ini, nak. Ketika dikatakan T lebih kecil daripada S, perhatikan, nak. T lebih kecil daripada S, maka dipastikan S bukan bilangan terkecil karena masih ada T. Nilainya lebih kecil daripada S, kan begitu logikanya, nak? Iya, Pak. Betul, nak? Iya, Pak. Berarti dari 5 jawaban, 5, nak, ya. Kita sudah bisa menganulir 2 jawabannya. Tinggal 3. Perhatikan lagi kemudian kalimat-kalimat yang lainnya. Katanya P lebih besar daripada R. Artinya apa? P pasti bukan yang terkecil karena ada R di belakangnya. Buang lagi, nak, jawaban P, buang. Terakhir satu lagi. R lebih kecil daripada, R lebih besar daripada S. Berarti besar siapa? S atau R. R. Berarti pasti bukan R yang terkecil karena masih ada S di belakangnya. Nah, B bukan jawabannya. C bukan jawabannya. D bukan jawabannya. E bukan jawabannya. Apa jawabannya sekarang? Nah, jawabannya yang tersisa adalah begitu caranya. Tidak kemudian mesti, nak, kita susun walaupun bisa. Nah, jadi coba lihat ya. Tidak selalu ini ya. Tidak harus walaupun bagus ya. Tidak harus Ananda ya, anak-anak kami yang kami cintai ya. Tidak harus begini, nak. P lebih kecil daripada Q gitu kan. Lihat lagi yang P. Yang P-nya di sini nih, yang P-nya. Apa katanya? P lebih besar daripada R. Oh, berarti ada R sebelum P gitu kan? Iya. Lihat lagi yang ini, nak. Lihat lagi yang ini. Katanya R lebih besar daripada S. Oh, berarti ada S sebelum R. Terakhir ada T sebelum S. Berarti menjadi yang terbesar dan T menjadi yang terkecil. Boleh juga, walaupun tidak harus. Ya, jadi anak-anak bisa kembangkan. Tidak hanya 1-2 cara ya. Caranya banyak. Ya. Baik ya, supaya suara saya bisa kemudian didengarkan dengan baik ya. Ya, mohon diperhatikan ya. Silakan dicatat dulu, nak. Catat dulu. Bentar. Kakak pakai mas bayi keluarga. Ya penyetekan itu? Yes. Ini madrasah Aceh, ini Intan Tuan, ini Mas Satu Aceh Selatan.
Nah, coba perhatikan nak. Anak-anak kami ya, perhatikan bahwasannya dalam mengerjakan soal nantinya kalian jangan pernah terikat dengan 1-2 cara nak. Silahkan kembangkan logika yang sederhana yang bisa kemudian kalian manfaatkan untuk bisa menyelesaikan soal. Nah, perlu kami sampaikan anak-anak kami sekalian, nanti nak pas kalian tamat dari Alia, atau mungkin saya suaranya biar saya saja dulu. Ya, biar saya dulu nak ya. Ini ada poin penting yang mau saya sampaikan nak. Selepas anak-anak kami, ya, anak-anak kami kalian tamat dari Alia, maka ada jenjang berikutnya yang akan kita lanjutkan. Mungkin kalian akan kuliah nak ya. Kalau kalian kuliah di perguruan tinggi negeri, maka nantinya ya mulai tahun kemarin nak, kalian akan berhadapan dengan ujian yang namanya UTBK, ujian tes berbasis komputer. Nah, kalau kami perhatikan, nak, perlu kami sampaikan kepada anak-anak kami ya, ternyata soal-soal UTBK ini ya, sebagiannya sudah lari dari kebiasaan yang kita dapatkan selama kita di sekolah. Nggak ada rumus. Tapi bagaimana cara mengerjakannya? Pakai logika. Lihat ya strukturnya, ya. Belajar di saat itu juga. Mudah untuk beradaptasi dengan masalah. Nah, sepertinya nak pemerintah kita ke depan menginginkan mendapatkan calon mahasiswa yang mampu beradaptasi dengan keadaan itu segera. Perubahan itu cepat, nak. Jadi tidak lagi ya perubahannya sifatnya evolusi, bahkan sekarang ya untuk proses pendidikan perubahannya sangat dinamis. Seperti hari ini, kita nggak terbayangkan nak 2-3 tahun yang lalu ya kita akan belajar bersama. Saya kenal dengan Maharani ya, saya kenal dengan Intan Zuhra ya, bisa ketemu lewat dunia maya seperti ini. Tapi hari ini pembelajaran Zoom menjadi salah satu solusi belajar. Ya. Maka perlu kalian pahami nak keadaan sekarang ya, keadaan sekarang ini bukan sifatnya sementara, ini bahkan mungkin nanti seterusnya akan begini ya, permanen begini. Belajar tuh banyak lewat dunia tatap muka yang sifatnya maya begini. Maka coba nak belajar ya, memperbaiki kondisi kita sekarang hari ini ya. Paham ya? Ya, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya ya. Insyaallah kita akan coba pembahasan soal ya, pembacaan soal nomor 2. Nah, ini. Ya, nomor 2. Baik. Siapa yang aktif mic-nya? Tolong Kami baca. Pak, Intan Zuhra. Baca. Intan. Amin dan Hamzah adalah kakak beradik yang selalu mengikuti salat tarawih berjamaah di Masjid Al-Ikhlas. Iya. Pada suatu malam, Amin langsung keluar menyusuri jalan dengan berjalan kaki tepat pada pukul 20 setelah selesai sholat witir. Ya. Hamzah masih mengikuti ceramah setelah witir dan langsung pulang tepat pada pukul 20.30. Jika Hamzah berlari dengan kecepatan 3 kali kecepatan jalan kaki Amin, maka Hamzah akan menyusuli Amin pada pukul A 20.35, B 20.40, C 20.45, D 20.50, E 20.55. Baik anak-anak sekalian ya, saya kali ini saya akan mengupas soal ini dengan beberapa pendekatan. Perhatikan ya. Saya ingin ya kalian punya kemampuan lebih ya, sehingga anak-anak bisa mengerjakan soal seperti ini tidak hanya dengan satu cara ya, tapi dengan cara-cara yang insya Allah ya, cara-cara itu mungkin ada kalanya lebih praktis, lebih cepat ya. Baik, contoh ya, contoh. Sekarang saya gunakan cara biasa, nak. Ya, cara yang bisa kita dapatkan selama ini. Ini cara biasa. Cara biasa ya. Ya, saya sangat antusias kalian bisa menyelesaikan soal itu tidak hanya terpaku dengan 1-2 cara monoton saja. Silakan kembangkan ya. Mungkin dengan metode yang bisa kalian kembangkan, kalian bisa mengerjakan soal ya, bisa mengembangkan jauh lebih hebat daripada apa yang ada sekarang. Nah, ya. Bentar, ya. Baik. Nah, misalnya begini, nak. Ya, kalau menggunakan konsep hitungan,
ya. Kalau gunakan konsep hitungan, KSM online. ya, konsep hitungan, maka kita akan berhadapan dengan permodelan, ya, permodelan matematika, ya, permodelan Matematika. walaupun ini tidak segala-galanya, ya. Apa penting juga, ya. Ya. Nah, ketika bahasa soalnya adalah menyusul, bahasanya adalah menyusul. Apa makna menyusul? Menyusul, ya. Apa maknanya menyusul, Nak? Jaraknya sama, ya, gitu kan? Ya. Jarak yang sudah ditempuh oleh Amin Mau mengikuti, ya. sama dengan jarak yang ditempuh oleh Hamzah. Syarat terjadinya pertemuan itu dua, Nak. Yang pertama syaratnya jarak, ya, jaraknya sama. Yang kedua bertemu pada waktu yang sama. Ya, ketemunya waktu yang sama. Kalau ada dua orang, ya, berjanji berkumpul pada tempat A misalnya, ya, pada waktu yang sama, ketika dua-duanya telah menyepakatinya, mereka ketemu. Tapi kalau ada salah satu dari kedua syarat ini hilang, ya, syaratnya dua, Nak, ya. Syarat yang pertama, syarat ketemu, ya, pada tempat yang sama, ya. Kemudian syarat yang kedua di waktu yang sama. Ya. Syaratnya waktu yang sama. Pak SA. Jadi ada ya. Tidak hanya tempat yang sama, waktunya juga bersamaan, waktunya juga sama. Bersama. Nah, gitu ya. Ya. Secara matematika, ya, SA jarak yang telah ditempuh Amin, ingat persamaan Jarak. sangat fundamental, dasar sekali, ya, fundamental sekali. Jarak dinyatakan sebagai kecepatan dikali waktu. Berarti SA dinyatakan Anda sekalian menjadi VA, kecepatannya Amin kali Waktunya Amin. ya, sama dengan kecepatannya Hamzah kali waktunya Hamzah. Betul? Betul. Nah, di soal, perhatikan di soal dikatakan, ya, dikatakan di soal, ya, dikatakan misalnya Hamzah berlari dengan kecepatan 3 kali kecepatannya Hamzah diganti. Kita matikan dulu mic-nya, ya. Ya. Ini lagi masih 60.000. Ya. Nanti kita hidupkan lagi, ya. Berarti di sini maknanya apa? 3 kali kecepatan 3 kali kecepatan Amin setara dengan kecepatan Hamzah. Maka kecepatan Hamzah bisa diubah, Nak, menjadi 3 kali kecepatannya Amin. Kecepatannya Amin. Maka kecepatan Aminnya boleh dicoret, gitu kan? Nah, sekarang perhatikan, ya. TA dan TH, ya, perhatikan TA. Bukankah Amin telah pulang jam 20.10? Nah, ada pulang di sini dia, ya. Sementara Hamzah baru 20.30. Berarti Amin telah lebih awal pulang 20 menit dibandingkan Hamzah. Kesimpulannya T-nya Amin dijadikan model matematikanya, waktunya Amin dinyatakan sebagai waktunya Hamzah ditambah 20. Kenapa demikian? Karena Amin, ya, sudah berjalan lebih awal 20 menit dibandingkan Hamzah. Maka silakan diganti, Anda sekalian, ganti, ya. Gantilah TA dengan, ya, T-nya Hamzah ditambah 20 menit. Maka di sini T-nya Hamzah, kan begitu kan? Maka persamaannya berubah menjadi, Nak, T Hamzah tambah 20 sama dengan 3 kali T Hamzah. Dengan memindahkan T Hamzah yang sebelah kiri ke kanan, maka persamaannya menjadi 3 kali T Hamzah dikurangi 1, maka jadi 2 kali T Hamzah sama dengan 20. Maka T Hamzah sama dengan 20 bagi 2. Berapa, Nak? 10. Maka Hamzah agar bisa menyusul saudaranya Amin, dia kemudian butuh waktu 10 menit. Memangnya Hamzah pulangnya jam berapa? 20.30. Maka jawabannya menjadi 20.30 ditambah 10 menit. Mereka akan ketemu jam 20.40. Sudah selesai. Nah, ini kalau pakai prosedur matematika. Ya, Tapi Anda sekalian, ya, Anda sekalian, ini bukan satu-satunya jalan, Nak. Bukan satu-satunya jalan.
hanya salah satu jalan. Bukan satu-satunya jalan, hanya salah satu jalan. Berarti ada jalan yang lain? Ada. Apa jalannya? Lihat ya. Coba lihat ya. Lihat di sini ya. Ketika persamaannya VA kali TA sama dengan VH kali TH. Jangan lupa maknanya TA banding TH, perbandingan waktu, ya, TA banding TH dinyatakan sebagai kecepatan H dibandingkan TA. Kalau dikatakan bahwasanya kecepatan Hamzah, ya, anak kami sekalian, ya, dikatakan V Hamzah, ya, V-nya Hamzah 3 kali dari kecepatannya, 3 kali lebih cepat daripada Amin, gitu ya. Amir ya. Maka makna yang sama, T-nya Amir 3 kali T-nya Hamzah, harus demikian. Ya, harus demikian. Kalau sudah tahu bahwasannya nanti perbandingan waktunya juga 3 banding 1, anak kami sekalian, sudah tahu perbandingannya 3 banding 1. Ya, maka ini kayak baru itu bentar ya. Silakan catat dulu nak. Siapa kawan di luar ini? Nggak ada apa-apa yang begini. kemana? Kemana loh? Kemana kita nggak ada. Ini. Anak-anak sekalian, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Ya, Pak. Jadi ya, perbandingan kecepatan dengan ya kecepatan itu berbanding terbalik dengan perbandingan waktu. Ya, jika kecepatan Hamzah anak kami sekalian 3 kali kecepatan Amir, maka terbalik waktunya Amir akan menjadi 3 kali yang dilakukan Hamzah. Pak, di unmute aja, Pak. Ya, baik-baik ya. Izin ya, saya unmute dulu ya. Nah, izin ya. Coba nak ya. Dari soal ini enggak nampak bahwasanya ketika kecepatan Hamzah 3 kali kecepatannya Amir, maka makna yang sama anak kami sekalian, waktunya Amir harus 3 kali waktunya Hamzah. Itu poin penting. Sehingga, perhatikan ya, kita bisa gunakan trik sederhana, namanya TPOC ya. Nah, saya kembangkan trik sederhana, namanya TPOC. Nah. The power of coba-coba. The power of coba-coba. Kenapa enggak anak coba, nak? Coba ya. Kalau sekiranya waktu ketemunya adalah jam 20.35, ya 20.35, bukankah berarti waktu tempuhnya Amir 20.35 kurang 20.10 berapa? 25, gitu kan? Waktu. Jangan Bapak Boy. Dia anak lagi. Iya. Dan tidak
Ada pun. Ayo. Ada dia. Halo Nak, Assalamualaikum. Suara saya Bapak Nak? kemana? Kenapa hilang-hilang gitu? Suara saya udah Nak. Ya, udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Oke ya, gambarnya. Coba Nak lihat. Iya, Pak. Perbandingan waktu terbalik dengan perbandingan kecepatan. Ketika kecepatannya V Hamzah 3 kali T-nya Amir, maka T-nya Amir harus 3 kali 3 kali T-nya Hamzah. 20 35 dikurangi 20 10 25 kan? Ya. 25 kurang 30 berapa Nak? 35 kurang 30? 35 kurang 35. Sekarang pertanyaan saya, kalau dikecilkan jadi 5:1 Nak kan? Ya. Kita nggak butuh 5:1, yang kita butuh 3:1. Oh, berarti bukan A jawabannya. Silahkan di TPOC-kan dengan yang kedua. The power of, coba. 24. 240 kurang 20 10 berapa Nak? 30 Pandina ya. 24 dengan 20 30 berapa selisihnya? 10 menit. 10. Coba dikecilkan perbandingannya. Bukan 3:1 Nak. 3:1. Bukankah ini yang kita inginkan? Maka benar jawabannya B. B. Ya. Boleh Nak. Kalian bisa kembangkan ide-ide ini Misalnya ini ya semaksimal mungkin. pukul 20.30 kan. Nah, B jawabannya 20 ya betul Nak. Bisa? Pak, Bapak. Insya Allah bisa. Pak, Ya Nak. saya mau tanya Pak, yang 2 TH itu dari mana? Yang kan 20 dibagi 2. 2-nya itu tadi ketiga Oh pertama. ya. 3 dikurangi 1. Kurang 1 TH. Itu dari mana? 3 Oh, 1 TH tambah 20. ya, 3 TH, TH-nya pindah 3 TH. Kurang 1 TH jadi 2 TH. 2 TH 20. Berarti Hamzahnya saya. Alhamdulillah ya. Baik, nah, sekarang kita coba soal ya. Saya izin dulu ya. Jika Nak boleh komentar ya. Saya izin dulu supaya lebih kedengaran ya, suaranya pelan-pelan sedikit ya. Baik Nak, sekarang kita coba soal berikutnya ya. Soal berikutnya anak-anak kami sekalian. Nah, ini dulu ya. Nah. Oke, nomor 5 dulu Nak. Saya lompat sedikit. Nah, ini. Dari Man 1 Aceh Tengah. Saya, Pak. Baca Nak soalnya Nak. Di Masjid Al-Iman berkumpul hewan kurban sebanyak 16 sapi. Iya Si Nak. A bersama si B siap menyembelih semua hewan Iya, udah kurban Pak. dalam waktu 30 menit. Si Ya. A dan si C bersedia menyembelih semua hewan kurban dalam waktu 84 menit. Ya, Si B dan si C bersedia menyembelih semua hewan kurban dalam waktu 140 menit. Ya. Karena panitia ingin agar penyembelihan hewan kurban berlangsung lebih cepat, maka si A, si B, dan si C diminta bekerja sama. Ya. Dalam waktu 45 menit telah terpotong hewan kurban sebanyak Baik. Nah, ya sebanyak titik-titik-titik gitu kan? Ya, Pak. Betul Nak ya. Nah, sekarang Nak, saya ingin sekali ya anak-anak ini ya, saya ingin sekali anak-anak bisa menyelesaikan soal ini sesederhana mungkin. Nah, salah satu pendekatan yang ingin saya sampaikan Nak ya, tetaplah ya kita gunakan rumusnya dulu Nak. Ya, pakai rumus. Nah, ini nggak bisa dibantah ya. Rumus itu memang pendekatan yang paling jitu untuk menyelesaikan masalah tanpa kemudian mengenyampingkan ide-ide yang akan saya tawarkan kepada anak kami sekalian ya. Nah ya, saya akan coba dulu pakai rumusnya Nak. Walaupun nanti besar harapan kami Nak, besar harapan saya pribadi, cobalah Nak, mulai tidak terlalu tergantung dengan rumus. Rumus itu Nak bukan segala-galanya. Bahkan mungkin Nak ya,
Akan mungkin anak-anak kami bisa jawab soal tanpa rumus, mungkin sekali, ya, mungkin sekali. Nah, kalau pendekatannya dengan rumus, tetap saja alur berpikirnya harus bagus, ya. Betapa banyak kadang-kadang kita hafal rumusnya, tapi kemudian nggak bisa nyari juga, Pak. Karena tadi ya, Julai ini proses utamanya itu adalah logika. Logika, Nak, ya. Logikanya bagaimana logikanya? Tentu ya kasus ini semakin banyak orang, maka konsekuensinya waktunya akan semakin singkat. Betul nggak? Semakin banyak orang yang bekerja, maka pekerjaan itu yang berat itu bisa terselesaikan dalam waktu yang lebih cepat. Itu konsekuensi itu ya. Ya, maka jadi persamaannya menyerupai. Nah, ini ada nih suaranya mah kecil kan? Kecil ya? Kenapa? Kecil suara Bapak. Suara Bapak kecil kali. Kecil sekali? Iya. Halo, masih kecil? Udah. Ya, baik ya. Saya matikan dulu ya suaranya. Ya, suaranya. Ya, suara saya sudah saya coba maksimalkan, Nak, ya. Jadi, logikanya semakin banyak orang, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin singkat. Sebentar, Nak, ya. Ya, semakin banyak orang, waktunya akan semakin singkat. Ya, konsekuensi ya. Maka pekerjaan kita akan menyerupai, Nak, ya, menyerupai pekerjaan dalam menghitung hambatan paralel dalam pelajaran fisika. Coba, Nak, ya, dikembangkan itu ya, lintas jalur. Dalam pelajaran fisika. Ya, fisika itu kadang-kadang laku di matematika, begitu juga persamaan matematika laku di fisika. Kalau di fisika ada persamaan ya yang konsekuensinya sama dengan waktu ya, seper RP, ya RP, rangkaian paralel dinyatakan sebagai R1 tambah seper R2 tambah seper R3 dan seterusnya. Maka begitu juga, nah, untuk kasus ini begitu ya, sama halnya ya. Seperti gabungan ketika ketiganya bekerja sama seperti ABC itu dinyatakan sebagai seperti A gitu, nah, ya. Tambah seperti B, apa, Pak? Ya, tambah seperti C kalau orangnya ada 3. Kalau orangnya ada 4 ya jadi 4, nah. Ditambah udah dimasukin tadi, Pak, kan? Ya, ini 788. Saya mute dulu ya semuanya. 865. Ya. Nah, sekarang saya ulang ya. Jadi, seperti ABC dinyatakan sebagai seperti A tambah seperti B tambah seperti C. Seperti ABC, seperti A tambah seperti B tambah seperti C. Maka logikanya juga gitu, Nak. Coba Nak lihat ya. Maka logikanya saya ganti warna biru ya. Ya, berarti logikanya ya seperti A tambah seperti B. Nah, ini 2 orang. Nah, bukankah di soal dikatakan jika si A dan si B bekerja sama, mereka butuh waktu 70 menit. Jadilah persamaannya seperti 70. Gitu, nah. Seperti A tambah seperti B sama dengan seperti 70. Maka makna yang sama di bawahnya ya. Seperti A ditambah seperti C sama dengan 1/84 gitu kan? Karena kalau si A dan si C bekerja sama butuh waktunya 84 menit. Iya. Ya. Seperti B ditambah seperti C jadi sama dengan 140 menit. 140. Nah, sekarang ya, saya butuh tempat yang lebih luas ya. Persamaan ini saya pindahkan. Ya, persamaan ini saya pindahkan. Kita butuh media papan yang lebih besar ya. Jadi ini saya pindahkan sebentar. Nah, yang ini ya. Oke. Kita masuk ke yang baru. Nah, ini dia, Nak. Tab. Ya, kok nggak ada? Mohon suaranya ya diperhatikan ya.
suaranya, mohon. Nah, ini nih ya. Nah, ini tempo dulu lah ya. Suaranya terlalu ribet. Nah, baik ya. Udah. Nah, sehingga anak kami sekalian, ketika seperti A tambah seperti B jadi 1/70, seperti A tambah seperti C jadi 1/84, seperti B tambah seperti C jadi 1/140, jangan lupa, itu bisa kita jumlahkan, nak, secara matematis, bisa ditambah, nak. Bisa ditambah. Kenapa bisa ditambah? Akan muncul 2 buah seperti A, kan PA-nya ada 2 tuh, ya. Maka muncul 2 kali seperti A, ya. Ini kan 2 buah nih. Ditambah 2 kali seperti B, ya. Ditambah 2 kali seperti C, ya. Ya, seperti C. Nah, caranya 2-nya bawa keluar. Maka proses perhitungannya menjadi penjumlahan pecahan 1/70 tambah 1/84 ditambah 1/140. Bagus sekali. Nah, Masya Allah ya. Nah, sekarang caranya, nak, ya. Gimana caranya supaya kita bisa menghitung simple? Ya, gini caranya, nak. Bukankah 70, ya, 70 itu boleh dikeluarkan 7 kali 2, nak? Iya. Ya, sebentar saya tulis biar efektif ya. Ini saya posting ini, nak, ya. Lanjut ya. Sekarang ini ya. 7 kali 2 berapa, nak? 7 kali 2 14. 14 kali berapa supaya muncul 70? Kali 5. Iya. 5, maka ini jadi 1/5. 7 kali 2 14. 14 kali berapa supaya jadi 1/4? 6. Maka di sebelahnya tinggal 1/10. Nah, ini, nah, proses mudah nih. Nah, coba sekarang lihat. Bukankah seperti A tambah seperti B tambah seperti C tambah seperti A? Bagaimana persamaannya? Super. Ya kan? Ya. 1/7 kali 2. Nah, 2 ini, nak. 2 yang ini pindahin. Nah, berarti udah jadi 1/7 kali 2 kali 2. Sehingga 14 kali 2. Biarin aja, jangan hitung, biarin aja. Oh iya, iya. Samakan penyebut KPK 5, 6 dan 10. 30. 30. Ya, 30. 30 bagi 6. 30 bagi 6. 6 tambah 5 tambah 3. tambah 1. Ya kan? Nah, iya, nak. Di sinilah soal ya. Kayak ginilah soal. Soal intinya rekayasa. Nah, soal itu, nah, intinya rekayasa. Ya, rekayasa itu ya bahasa sederhananya ya matematika tipu-tipu dikit. Ya. Ya bisa 6 tambah 5 ini misalkan menyebut 30 enggak ibunya Bapak di belum untuk 6. Sekarang lihat, nak. Saya lihat kan rekayasanya. Coba 6 tambah 5 berapa? 6 tambah 5. 11 tambah 3. 14. Coret 14, bukankah 7 kali 2 14? Iya. Maka muncullah, nak, muncul 1/2 kali 30. 1/4 berapa? 60. Itulah seperti AB. Maknanya kalau mereka bertiga bekerja sama butuh waktu 60 menit. Kan? Nah, 60. Nah, udah dapat nih. Mana? 60 bisa dengan 16 ekor hewan kurban. Bagi 16 ekor. Bisa, Pak? Belum selesai tapi. Balik ke file tadi. Nah, ini di screenshot dulu. Di print screen. Iya, bentar, Pak. Print screen dulu, nak. Saya mau pindah ke lembaran sebelumnya. Bentar, Pak. Nah, saya mau balik ke lembaran sebelumnya ya. Ya, bagus ya. Ya. Screenshot di mana, Ustaz? Oh, screenshot. Di print screen juga boleh. Print screen juga boleh.
Tulisannya PRTSC. Tulisannya PRTSC. Ya. Woi. Ya. Soalnya di mana? Ya, soalnya kita kembalikan. Tab ya, saya balikin lagi soalnya. Soal tadi ya. Nah, ini dia. Soal. Nah, namanya sudah terlewat. Nah, ini lihat ya. Oh, berarti kita sudah dapatkan tadi dari hitungan sebelumnya ya. Untuk menyelesaikan 16 ekor hewan kurban butuh waktu 5 menit. Pertanyaannya hanya 45 menit. Nah, ya. Kalau 60 menit 16 ekor, maka 30 menit berapa ekor, Nak? 8. Kalau 15 menit berapa ekor, Nak? 8. 4 ekor. 30 tambah 15, 30 tambah 15. 45 menit butuh berapa ekor? 12. 12. Jawabannya C. C 12. Oh, seperti itu. Ya. Nah, ya, itu cara pertama lah. Cara pertama, cara panjangnya. Oh, ini cara panjang. Ya, saya pingin juga anak-anak pandai memanfaatkan soal dan pandai memilih jawaban. Nah, sekarang saya mau tunjukkan nih, Nak, ya, sebagai orang tua kalian ya, saya mau tunjukkan juga gimana seandainya caranya supaya lebih cepat, gitu kan? Ya? Ya. Caranya gampang, Nak. Ya. Lihat angka kuncinya. Lihat angka kuncinya. 16 sapi. Nah, ya. Anak-anak kami sekalian, bukankah 45 menit itu 3/4 jam, kan? Ya. Betul ya? Ya, 3/4. Ya. 16 bagi 4. Oh, bukan gitu ya. Jawabannya salah satunya, Nak, ya. Biasanya. Saya belum bisa kasih gambaran yang rinci ya. 3/4 jam. Ya. Kalau misalnya Ya. Oke lah, gini ya. Terima ya. Nah, terkadang anak-anak sekalian. Coba dengar dulu, Nak. Ya, coba dengar dulu ya. Terkadang pekerjaannya itu bisa sederhana ya. Kalau kalian berani saja untuk mengeksekusi nilai, berapa, Nak? Berapa, Nak, kami sekalian? 16 dibagi 4. 4. Berapa, Nak? 4. 14 dibagi 4 berapa? 4. Kalikan 3 karena ini 3. 12. Sudah selesai. 12. Nah, udah siap. Betul lagi ya, Nak. Soal kemarin ini. Ya, udah selesai. Nah, kadang-kadang bisa begitu ya. Improvisasi kemajuan kalian. 14 bagi 4. Kadang-kadang, Nak, ya, improvisasi kalian dalam mengerjakan sebuah soal itu sangat menentukan alur kita mengerjakan. Nah, sudah selesai, Nak. Jawabannya sama ya. 12 ya. 12. Ya, jadi silakan ketika mengerjakan soal ya, padukan segala kemungkinan ya, segala solusi sederhana, coba kemudian kembangkan, insya Allah, Nak, ya, akan muncul kemudian teknik yang di luar dugaan kita. Ternyata kita bisa menyelesaikan soal tidak hanya dengan 1-2 cara yang sudah kita berbagai cara. Nak. Boleh kita lanjutkan, Nak? Boleh. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Ya, boleh lanjut. Nah, ini soalnya. Soal ke-6, Pak. Ya, Ayu Wandira. Baca soalnya, Ayu Wandira. Ilyas mempunyai sebuah barisan geometri dengan awal 2,15. Namun, Ilyasa ingin mengubah barisan yang dimiliki Ilyas tersebut menjadi barisan yang lebih besar dengan cara menyisipkan beberapa bilangan di antara dua suku yang berdekatan. Jika Ilyasa menyisipkan 3 buah bilangan di antara suku pertama dan kedua, maka banyak bilangan itu disisipkan di antara suku kedua.
Oke, baik ya. Saya izin ya, saya mute dulu ya. Izin. Ya, Pak. Nah, saya izin nak, saya mute dulu. Sama juga nak, saya pingin anak-anak kami ya bisa mengembangkan, mengerjakan soal tuh pakai logika-logika yang praktis, sederhana. Ya, saya ulang ya. Nah, seperti biasa nak, saya hantarkan cara matematikanya dulu. Ya, kemudian nanti saya hantarkan cara logikanya yang mungkin nanti anak-anak bisa kembangkan lebih hebat lagi. Ya, bisa kembangkan lebih hebat lagi. Ya, hari ini nak ya perlu kami sampaikan. Ya, hari ini model ujian di negara kita itu masih pilihan berganda. Yang soal pilihan berganda ini ya boleh untuk dipilih ya. Boleh untuk dipilih. Apalagi soalnya ya gini nak ya. Ini menjadi sebuah dilema bagi kita ya. Soalnya banyak, soal banyak. Tapi waktunya sedikit. Waktunya sedikit. Kan nggak mungkin semua soal kita kerjakan, nggak cukup waktu ya. Maka butuh sedikit ya informasi analisa. Cobalah analisa ya. Karena memang secara waktu terbatas. Padahal durasi soalnya banyak gitu nak. Ya. Saya ulang. Ilyas mempunyai sebuah barisan geometri dengan suku awal adalah 2 dan rasio adalah 15. Namun Ilyas ingin mengubah barisan yang ia dimiliki Ilyasa saudaranya ya. Namun Ilyasa ingin merubah barisan yang dimiliki Ilyas tersebut menjadi barisan aritmatika, barisan penjumlahan artinya. Dengan cara menyisipkan beberapa bilangan di antara dua suku yang berdekatan. Dengan catatan ya, Ilyasa menyisipkan 3 buah bilangan antara suku pertama dan kedua ya. Ilyasa menyisipkan ya. Ilyasa menyisipkan 3 bilangan antara dua suku pertama. Pertanyaannya, maka banyak bilangan yang harus disisipkan antara suku kedua dan suku ketiga adalah, perhatikan nak ya. Konsep barisan geometri. Nah, barisan geometri itu adalah barisan perkalian, ya. Barisan perkalian. Jadi antara satu suku dengan suku sebelumnya, sesudahnya, ya, itu sukunya dikali-kali dengan bilangan yang sama. Maka ketika dikatakan suku awalnya adalah 2, sementara rasionya adalah 15. Maka 2 kali 15 berapa nak? 30. Nah, oleh si Ilyasa, saudaranya, disisipkan 3 bilangan. Nah, ya, disisipkan 3 bilangan di antaranya. Coba anak-anak lihat ya. Sekarang saya buat ilustrasinya. Kalian bisa memahami ini A. Ini B. Antara 2 dan 30. Saya perhatikan dulu ya. Ya. Antara 2 sampai 30 disisipkan A, B, C. Sehingga terbentuk barisan aritmatika, barisan penjumlahan. Nah, kalau pakai cara matematikanya gini nak, ya. Berarti coba lihat nih logikanya ya. Berapa buah selisihnya? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Selisihnya 4. Ya, ada selisihnya 4. Berarti kesimpulannya selisih dinyatakan sebagai nilai terbesar 30 nah, dikurangi nilai terkecilnya 2. 30 kurang 2 dibagi 4. Kenapa 4? Ya. Di antara A, B, C dengan 2 dan 30 itu ada 4 sela. Ya. Antara 2 dengan A 1, antara AB dengan A dengan B 2, B dengan C 3, C dengan 31. 4. Maka faktor pembaginya 4. Berapa Ananda? 30 dikurangi 2? 28. 28 per 4. 28 bagi 28 bagi 7. 7. Oh, berarti selisihnya 7. Selisihnya 7. Nah, kalau selisihnya 7, nah, kalau selisihnya 7, saya mutekan dulu ya. Ya, Pak. Ya.
Kalau selisihnya 7, maka Ananda bisa bayangkan ya, bisa bayangkan bahwa setelah 2 maka angka berikutnya adalah 9. Nah, ini angka berikutnya adalah 9. Setelah 9, 16 tambah 7 kan? Setelah 16 adalah 23, baru 30. Tambah 7 gitu kan? Nah, jadi sekarang setelah 30 nih. Nah, setelah 30 kita lanjutkan ya, setelah 30, kalau 30 dikalikan 15, maka muncul hasilnya 450. Gitu kan? Berapa buah yang harus disisipkan sehingga barisan aritmatika ini tetap berlanjut? Itu pertanyaannya. Maka lakukan hal yang sama. Nah, lakukan hal yang sama. Maka hal yang samanya, ya, banyaknya, perhatikan ya, banyaknya. Nah, sekarang lihat ya. Kalau di sini 4. Ya, ini 4 kan, ini 4. Ya, karena selangnya 4. Tapi sebenarnya angkanya 3. Oh, berarti ya banyaknya angkanya itu dikurangi 1 dari selangnya. Maka di sini jadi N ya. N-nya kalau 4 tuh N misalnya, maka N kurang atau M lah biar tidak identik ya. N kurang 1 sama dengan N gitu ya. Banyaknya itu N kurang 1. Maka lakukan hal yang sama ya. M kurang 1 alias tadi ya, N tadi ya. Saya kasih nomor. Kirim menang lagi. Ya, maaf ya nih, saya mutkan dulu ya supaya bisa lebih berkonsentrasi. Ya, maka M ya dinyatakan sebagai, lihat, bukankah bedanya 7? Angka terbesarnya 450 dikurang 30. Berapa nilainya, Nak? 450? 420. Berapa, Nak? 420 per 7. 60. Maka M-nya 60, tapi banyaknya angka tidak 60. Iya. Banyaknya angka, N-nya dikurangi 1. 450 kurang 30. Ya. 60 kurang 1 berapa? 59. Ya, maka banyaknya angka sisipannya adalah 59. C. 59. Gitu ya. Ya. Coba catat dulu, Nak. Silakan. Ya, Pak. Bentar, Pak. Ya. Boleh dicatat. Nanti saya coba, Nak, sisipkan ide yang lain. Nah, ya. Saya suka anak-anak bisa berkembang ya lebih dari yang dibayangkan. Silahkan kembangkan. Ya, silahkan kembangkan ide. Saya mau dulu ya. Pak, Tuan, M kurang 1 sama dengan N itu dari mana? Tadi itu kurang jelas. oh ya. Nah, sekarang lihat ya. Jedanya, selangnya 4. Nih 1 ya, selangnya 4. Selangnya 4. Nah, 1 2 3 4 ya. Tapi angka yang disisipkannya bukan 4, 3. Ya, 3. Ya, 3. Nah, angkanya 3. Berarti ya banyaknya angka yang disisipkan itu 1 kurangnya dari selangnya. 1 kurangnya dari selangnya. Coba pegang jarinya, coba tunjukkan jarinya. Bukankah jari kita tangan kanan jarinya 5 kan? Jarinya 5 ya? Ya. Nah, tapi selangnya ada 1 2 3 4, selangnya 4. Ya. Nah, jadi ada perbedaan 1. Nah, untuk kasus jari kita lebih banyak daripada selangnya. Tapi untuk kasus ini, kan selangnya 1 lebih banyak daripada angka sisa. Ya, justru kasus ini ya. Ya, untuk kasus ini justru ya selangnya, karena sisipan ya, selangnya lebih banyak daripada angka yang disisipkan. Nah, gitu ya. Bisa? Bisa. Ya, bisa ya, alhamdulillah ya. Ya sudahlah, ini mungkin pendekatan pertama yang
bisa kita gunakan, ya, kita maksimalkan. Dah ya. Paham? Paham ya? Anak-anak kami sekalian ya, silakan nanti belajar ya bersama dengan guru kalian. Tentu ya, guru-guru kalian lebih banyak lagi idenya ya. Lebih banyak lagi nanti waktunya. Tugas kami adalah sebagai ya mitra ya. Tetap sebenarnya orang yang paling berjasa ya, orang yang paling berjasa kepada kalian itu adalah guru-guru kalian. Ya, Bapak juga. Ya, sementara kami hanya tadi mitra ya, mitra. Mudah-mudahan silaturahim kita ini ya, silaturahim Amin. silaturahim di akhirat nanti ya. Amin. Nah, ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, Nak. Soal ke-7, Pak. Soal ke-7. Ke-2, 3, 4 ya, bahas. Bahas juga. Belajar mana? Yang videonya menarik. Belajar Pak Guru Matematik. Ya, sudah ya? Sudah. Nah, ini siapa yang aktif? Bacalah soalnya, Nak. Siapa yang Saya, Pak. Ya, silakan. Nah, yang aktif. Saya, Pak. Boleh, Nak, baca, Nak. Pertanyaannya pasangan bilangan real ABC sehingga AB sama dengan min B, AC sama dengan min B, dan BC sama dengan min A adalah Oke, baik. A1, B3, C4, D5, E7. Baik, Nak, baik. Sekarang lihat ya. Masih dengan prosedur tadi ya. Baik, sekarang saya kasih waktu 3 menit. Coba tes, Nak. Coba dihitung. Dicoba dulu ya. Dicoba dulu. Silakan 3 menit dari sekarang dicoba. Silakan, Nak. Saya mau nanya, Pak. Kalau 0 tetap ikut apa enggak, Pak? Bapaknya pergi. Saya dapatnya 4, Pak. Bilangan real ABC. Hasilnya AB sama min C. Ya, AC sama dengan min B. C sama min A. Dianmut dulu, Saya mengeluarkan Komputernya diem. Ya. Saya dapat jawabannya 4, Pak. Bapaknya mana? Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh, Nak. Boleh, silakan. Kalau 0 diikutkan apa enggak, Pak? Pertanyaan bagus. Ya. 0 dilibatkan. Karena Diikutkan, Pak. real. Nah, di 0 itu termasuk diikutkan. Ikut. 0 ikut. Berarti jawabannya 4, Pak. Jawabannya 4. Bagus. Kita bahas sama-sama, Nak, ya. Baik, kita bahas. Ya, kita bahas sama-sama. Sudah ada yang jawab 4. Masya Allah, bagus ya. Sekarang kita bahas sama-sama, Nak. Ya, sekarang lihat ya. Yang pertama, coba anak-anak kumpulkan persamaannya. Kumpulin persamaannya, Nak. Persamaannya A kali B sama dengan negatif C. Ya. Sementara A kali C nilainya negatif B. Kemudian B kali C sama dengan
negatif A. Sekarang bagaimana cara mengumpulkannya? Kali, nak. Dikali. Jadi apa, nak? Coba. Jadi apa? ABC kuadrat. Iya, jadi ABC. Maaf ya. ABC kuadrat. ABC kali ABC. Ya. Sama dengan Min ABC. ABC. ya, Min ABC. min Ya, reco-reco itu kalau apa yang dimatikan jangan di depan, bising, ganggu fokus. Nah, itulah. Saya mod lagi ya. Oke, ya. Saya mod lagi. Nggak apa-apa, nak. Ya, pokoknya kita bisa belajar sama-sama itu sudah luar biasa ya. Jadi ABC kali ABC sama dengan min ABC. Nah, sekarang gimana lagi? Pindahinlah ke sebelah kiri semuanya. Berarti ABC kali ABC, boleh atau ABC dikuadratkan, tambah ABC sama dengan 0. Ada unsur yang sama, disepak keluar ABC, sepak keluar, tinggal ABC tambah 1 sama dengan 0. Gimana caranya supaya jadi 0? Gampang, dua cara. Berarti ABC-nya sama dengan 0 atau sama dengan ABC-nya sama dengan 0 atau ABC-nya sama dengan min 1. ABC-nya sama dengan 0 atau ABC-nya sama dengan min 1. Ya. Sekarang kita kupas satu-satu, nah. Sekarang kita kupas satu-satu. Ini saya suka kupas ini dulu ya. Saya coba kupas satu-satu ya. Ya, kita kupas satu-satu, nah. Sekarang yang pertama nih, kita kupas yang pertama. Yang ini dulu. Karena nanti ada perbedaan ya, karakter ya. Kalau ABC sama dengan min 1, kita tahu, nak, min 1 itu bisa dari hasil min 1 kali min 1 kali min 1. Gitu kan? Atau min 1 kali 1. Ya. 1 kali 1 gitu, nak. Nah, sehingga mungkin saja pilihannya, nak ya. Pilihan pertama mungkin ABC-nya semuanya min 1, min 1, min 1. Nah, ini bentuk yang pertama. Atau mungkin bentuknya ABC min 1 ya, min 1, 1, 1. Atau 1 min 1, 1. Coba sekarang pindahin minnya ke tengah. Atau 1, 1 min 1. Boleh juga. Berarti ada 2, 3, 4. Ada 4. Ya. Satu lagi. ABC sama dengan 0. Dan ini hanya boleh jika A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. Ya. Nggak boleh salah satunya 0. Karena nanti konsekuensinya tidak mungkin ya muncul B kali A. Ini yang kelima. Maka ada 5 pasangan yang mungkin. Siapa aja, nak? Yang pertama 0. Kemudian 1, 1, min 1. 1 min 1, 1. Min 1, 1, 1. Min 1, min 1. Berapa jumlahnya? 5. Jawabannya ada 5. Pokoknya Ini salah legal 4. Ya, boleh nggak apa-apa ya. Oh, kami kemarin salah. Kami kemarin betul, nggak ada masalah. Yang penting belajar ke depannya lebih baik lagi. Nggak ada masalah ya. Ya, tidak ada masalah ya. Nggak ada masalah, nak. Ya, tidaklah kemudian kekurangan kita hari ini ya, kesalahan saya hari ini misalnya itu kemudian menjadi sebuah aib. Enggak. Justru nak ya, kesalahan kita hari ini kalau kita perbaiki itu menjadi sebuah kebaikan. Allah saja sayang dengan hamba yang berbuat salah kemudian bertaubat. Nah, apalagi dalam kasus seperti ini ya. Kalau salah kecil begini nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya. Pak, boleh nanya, Pak? Boleh, nak, boleh. Silakan, nak. Kan yang itu kan ABC sama dengan 0. Ya. A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0. Ya, nak, betul. Kan dalam opsi perkalian berlaku juga kebalikannya, yaitu opsi pembagian. Ya. Nanti kan dia kalau dibalik 0 per 6, Pak. Oh, baik. Ya.
Baik. Pertanyaan yang luar biasa bagus ya. Sekarang kita kupas, Nak. Kita kupas tentang satu hal ya. Kita kupas tentang satu hal. Nah, ya. Dalam matematika, mutkan dulu ya. Coba lihat dalam matematika ya. Dalam matematika terkadang ada syarat-syarat tertentu, nah ya, syarat-syarat tertentu ya. Jadi misalnya begini, Nak. 6 kali 2 sama dengan 12 kan? Suara ibu pada di sini. Betul nggak, Nak? Betul. Ya. Bukan enggak? Saya buat lagi ya. Nah, coba ya. 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, ya 6 kali 2 sama dengan 12. Berarti 2 secara aljabar adalah hasil bagi 12 bagi 6. Gitu kan? Bagi 6. Betul? Ya, Betul. Ya. betul. Ada sebuah keunikan kalau menggunakan 0. Nah, menggunakan 0 itu unik. Nah, ya. Pertanyaan saya sekarang, Nak. 6 bagi 0, maaf, dulu nih. 6 kali 0 berapa, Nak? 0. 6 kali 0, 0. Berarti secara matematika pun harus terbukti. 0 bagi 0 sama dengan 6. Ya. Nah, coba ya. Ketika 6 kali 0 sama dengan 0, maka 0 bagi 0 sama dengan 6. Ya. Oh, kalau begitu misalnya gantilah kasusnya. 5 kali 0 sama dengan 0. Berarti 0 bagi 0 sama dengan 5. 3 kali 0 sama dengan 0. Berarti 0 bagi 0 sama dengan 3. Jadi, berapa nilainya 0 bagi 0? Nah, dalam matematika, 0 bagi 0 dianggap nilainya ya tak tentu ya tak tentu. Termasuk ya boleh nggak 0 bagi 0 sama dengan 0? Boleh. Maka untuk kasus ini 0 pun masih emot lagi ya. Iya, Pak. Ya, jadi masih diperhitungkan 0 bagi 0 masih diperhitungkan anak-anak kami ya. Jadi jawabannya tidak hanya 4 tapi jawabannya 5 ya. Walaupun mungkin ada literatur lain mengatakan yang lain ya, coba nggak apa-apa ya. Ini sebagai hal yang memperkaya ya khasanah keilmuan kita ya. Mungkin ya di lain literatur mengatakan nggak termasuk 0 kali 0 kali 0. Nah, tapi juga kita bisa buktikan bahwasanya pantas 000 juga diperhitungkan sebagai salah satu dari pilihan ABC yang diperkenankan. Jadi ada 5 ya, walaupun mungkin sebagiannya mengatakan 4. Tidak ada masalah, ya penting belajar. Bisa ya? Baik, soal berikutnya anak-anak kalian ya. Kita coba membahas ya soal yang saya juga silap memberikan ya. Mohon maaf ya. Ya, ada jawaban yang salah, Ren. Ya, saya silap, Nak. Silap ya. Iya, Pak. Ya, nih. Siapa yang aktif mic-nya? Tolong baca, Nak. Siapa yang aktif? Saya. Ya, silakan. Misalkan M bilangan asli terkecil sehingga hasil dari M 1/6 Ya. kali 2 1/2 kali 3 1/3 kali 4 Kemarin apa soalnya? M dikali 1/6 dikali merupakan bilangan asli. Sebenarnya faktor dari M adalah Ribut kali. Siapa yang baca? Ya, saya baca sekali lagi ya. Makasih, Nak ya. Misalkan M adalah bilangan asli terkecil. Berarti ya, perhatikan ya, kalau bahasanya M itu bilangan asli terkecil, berarti maknanya apa? M-nya itu mungkin banyak ya, mungkin banyak. Makanya pertanyaannya bilangan asli terkecil, berarti ada yang besar, ada yang besar, ada yang besar gitu ya. Artinya apa? Tidak hanya ada 1 M ya, tidak hanya ada 1 M. Banyak M ya, banyak M. Tidak hanya ada 1 M. M-nya lebih dari 1. Makanya pertanyaannya M terkecil.
Banyak M berarti nak, ya. Sehingga M pangkat 1/6 dikali 2 pangkat setengah dikali 3 pangkat 1/3 dikali 4 pangkat 1/4 hasilnya juga bilangan asli. Ada syaratnya, asli ya. Apa itu bilangan asli? Bilangan asli itu bilangan bulat nak. Ya, bilangan bulat yang mulai dari 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Bilangan asli. Ya. Itu bilangan asli. Ya, itu bilangan aslinya nak ya. Nah, sekarang lihat ini ya. Diperhatikan. M pangkat 1/6 ya. M pangkat 1/6 kali 2 pangkat setengah ya. Kali 3 pangkat 1/3 kali 4. Nah, di sini dia poin tegasnya di sini. 4 pangkat 1/4, bukankah si 4 itu 2 pangkat 2? Gantilah. Ya, diganti. Jadi 2 kali 1/4, maka jadi 2 pangkat setengah. Maka ketemu dengan 4 pangkat 1/4, boleh disubstitusi menjadi 2 pangkat setengah. Maka saya tidak lagi menuliskan 4 pangkat 1/4, nak. Saya tulis 2 pangkat setengah. Kenapa demikian? Bukankah 2 pangkat setengah kali 2 pangkat setengah jadi 2 pangkat 1? Sudah jadi bilangan bulat. Ya, 2 pangkat 1 bukan lagi bentuk akar, sudah jadi bilangan bulat. Maka supaya jadi bilangan bulat, tinggal M dan 3 ini saja yang harus diselesaikan. Maka yang sudah tidak bermasalah jangan dilihat lagi. Maka temanya jadi M pangkat 1/6 ya, dikali 3 pangkat 1/3, karena hasilnya adalah bilangan asli. Jadikan bentuknya yang bersesuaian dengan 3. Yang terkecil adalah 3 pangkat 1. Karena mintanya yang terkecil. 3 pangkat 1. Jadi, M pangkat 1/6 kali 3 pangkat 1/3 sama dengan 3 pangkat 1. Atau boleh anak-anak tulis, boleh. 3 pangkat 1 ini diganti jadi 3 pangkat 3/3. Boleh. Tidak ada masalah. Ya. Sehingga kita dapatkan ya, kalau 3 pangkat 1/3 kali berapa supaya jadi ya 3 pangkat 1/3 kali 3 pangkat 2/3. Maka muncullah M pangkat 1/6 sebagai ya 3 pangkat 2/3 supaya hasilnya 3 pangkat 2/3 kali 3 pangkat 1/3 jadi 3 pangkat 3/3. Nah, supaya sama lagi nak, penyebutnya dibuat 6 pangkatnya. Ya, dibuat 6, maka jadi 3 pangkat 4/6. Karena 4/6 itu sama dengan 2/3. Maka setelah penyebutnya sama, ya, jadi deh ya. Jadilah M sama dengan 3 pangkat 4. Atau 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya 81. 81. Nah, sekarang kita faktorkan 81. 81 tentu bisa bagi 1 ya, bisa bagi 81 ya. Bisa bagi 9, bisa bagi 3 dan bisa bagi 27. Maka jawabannya ada 1 2 3 4 5. Ada 5 banyak faktor dari si M karena M tadi nilainya 81. Nah, silakan dicatat nak, silakan dicatat. Ya, jawabannya ada 5. Faktornya ada 5. Ya, jawabannya ada 5 ya. Anak-anak sekalian nanti kan pembahasan kita ini kan cuma sampai jam 10 ya. Insya Allah soal-soal sisanya saya coba buatkan dalam Zoom yang lebih kecil ya untuk saya share ke kalian. Tapi saya yakin kalian pun sudah mengerjakannya. Ya, yang penting share aja Pak. Baik ya, nanti pelan-pelan saya buat. Ya. Insya Allah nanti saya share kembali ke grup kita yang baik ini Insya Allah ya. Pokoknya kalian semangat belajar nak ya, teruskan saja. Mungkin malah banyak soal yang bisa kalian jawab dengan baik ya. Ya, amin. Amin. Nah ya. Nah, kalau sudah, nak, kalau sudah. Maaf, saya bertanya. Iya, boleh silakan. Boleh, silakan. Jadi kurang fokus dengan yang Ini mata apa kan ya? Coba dibesarkan suaranya.
boleh bertanya tadi siapa yang bertanya? Silahkan diulangi pertanyaannya. Silahkan. Mungkin saya bisa membantu. Suaranya Pendengaran? juga. Kau Ustaz, ini grup lain. Mana aku lupa dia juga. Baik, Ananda yang tanya tadi ya, mohon maaf suaranya tidak kedengaran. Nanti saya di WA saja ya, di WA saja ya pertanyaannya ya. Mohon maaf ini suaranya agak bercampur-campur ya. Baik ya, tidak apa-apa ya. Nanti silakan lagi nak diskusikan saja dengan gurunya. Nanti insya Allah gurunya akan memberikan penjelasan yang jauh lebih baik, jauh lebih mudah, dan jauh lebih banyak waktunya bersama kalian. Ya, insya Allah guru-guru kalian baik-baik sekali ya. Dua maka 2 dikali 1/4. Jadinya kan 2 kali 1 2, 2/4, 2/4 disederhanakan jadi 1/2. Ya. Ya, baik ya. Sekarang coba kita bahas soal berikutnya ya, soal yang kelihatannya panjang ya, kelihatannya panjang. Agak panjang. Ya, soal yang panjang. Matematik tahu buku. Pak, masuk nampak Pak. Baca soal. Saya baca soal Pak. Boleh nak, silakan yang hidup mic-nya baca soal. Soal saya baca soal. Ya, silakan nak. Seorang pedagang keliling mempunyai kebiasaan melihat waktu sholat melalui bayangan tongkatnya. Suatu hari ia melakukan sholat duha di kota A dan melanjutkan perjalanan menuju kota B. Saat panjang bayangan tongkatnya setengah dari tongkat aslinya, di tengah perjalanan ia beristirahat 30 menit untuk melakukan sholat zuhur dan makan. Baru kemudian melanjutkan perjalanannya kembali. Ia sampai di kota B saat waktu zuhur sudah berakhir dan menempuh perjalanan tersebut dengan total waktu 6 jam. Perbandingan antara kecepatan perubahan bayangan pada tongkat dengan kecepatan rata-rata perjalanannya adalah 1:200.000. Maka perbandingan antara panjang tongkat dengan jarak perjalanan yang ditempuh adalah. Baik, sekarang saya ulangi soalnya ya. Saya ulangi soalnya ya. Saya mutkan dulu ya, izin. Saya mutkan dulu. Ya. Seorang pedagang keliling mempunyai kebiasaan melihat waktu sholat melalui bayangannya ya, bayangan tongkat ya, karena sebagian waktu sholat itu bisa kemudian ditentukan awalnya dengan melihat bayangan ya, dengan melihat bayangan. Tentu saja waktu-waktu yang dimaksudkan adalah waktu-waktu yang berkenaan dengan siang hari, karena kalau malam hari kan nggak ada matahari ya, nggak ada matahari. Jadi yang dirujuk adalah bayangan yang dihasilkan oleh matahari. Walaupun terkadang bulan purnama juga bisa menghasilkan bayangan, ya, tapi maknanya di sini matahari, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta ya, sesungguhnya salat itu telah diwajibkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi ada makna suatu hari dia melaksanakan sholat duha ya di kota A. Jadi ini pedagang keliling yang baik ini ya. Walaupun dia berdagang, dia punya kebiasaan sholat duha. Ya, sholat duha ya. Lihat nah, orang yang berdagang sholat duha. Kita yang punya waktu jarang-jarang sholat duha ya. Insya Allah ada Pak. Ya, saya sampaikan ini hendaknya menjadi kebiasaan baik kita ya. Ya, amin. Ya. Suatu hari ia melaksanakan sholat duha di kota A dan melanjutkan perjalanan menuju kota B ya. Kapan dia sholat duha? Ya, ketika panjang bayangan tongkatnya setengah dari panjang tongkat aslinya. Di tengah perjalanan ia beristirahat 30 menit untuk melakukan sholat zuhur dan makan. Baru kemudian ia melanjutkan perjalanannya kembali. Ia sampai di kota B pada waktu sholat zuhur sudah berakhir. Artinya apa nak?
berakhirnya waktu sholat zuhur adalah waktu masuknya waktu sholat asar, begitu kan? Sehingga perjalanan yang dia lakukan ya waktu totalnya adalah 6 jam. Jika perbandingan kecepatan perubahan bayangan dan tongkat dan kecepatan rata-ratanya adalah 1 berbanding 200, pertanyaannya 200.000 ya. Maka berapakah perbandingan antara panjang tongkat dan jarak perjalanan yang ia tempuh? Sekarang ilustrasinya begini, ilustrasinya. Ya, kita buatkan ilustrasi. Nah, ilustrasinya begini ya. Nah, ini ilustrasinya. Nah, ya. Ada tongkat. Ada tongkat. Ini ya. Kecil kali suara Bapak. Ada tongkat ya, ada tongkat. Mutkan aja, Pak. Mutkan aja, Pak. Ada. Ya, sudah ya. Ada tongkat seperti ini, Nak ya. Jadi ya. Kita persingkat ya. Misalnya waktu dia melaksanakan anggap misalnya kita anggap ya. Kita anggap tinggi tongkatnya T gitu ya. Nah, kalau T waktu dia sholat duha ketika panjang tongkatnya setengah T. Nah, di sini dia setengah T. Nah, ini setengah dari T. Nah, saya buat ilustrasinya ya. Panjang bayangannya gini. Ini bayangannya nih. Ini bayangannya. Nah, disinilah dia kemudian waktu dia melaksanakan sholat duha. Ini sholat duha. Startnya, mulainya dia berjalan ya. Kemudian dia dari kota A, dia menuju kota B. Dan dia sampai di kota B ketika panjang bayangan sama dengan tingginya, maka ini T. Maka ini T. Ya, maka ini T ya. Maka pertanyaannya anak-anak sekalian, jika perbandingan antara kecepatan perubahan bayangan pada tongkat dengan kecepatan rata-rata perjalanan adalah 1 berbanding 200.000, maka berapakah perbandingan antara panjang tongkat dengan jarak perjalanannya? Kita anggap misalnya, anggaplah ya, kita nggak tahu misalnya. Jarak perjalanannya dianggap X, ya, gitu kan? Waktunya, time-nya itu 6. Maka tentu saja kecepatan dinyatakan sebagai S per T. Maknanya di sini X per 6 gitu ya. Jarak tempuhnya adalah X, sementara waktunya adalah 6. Jadi V sama dengan S per T, itu pelajaran dasar ya. Jarak dinyatakan sebagai kecepatan dikali waktu, maka kecepatan dinyatakan sebagai perbandingan jarak dan waktu. Jadi ya begitu juga ya perubahan tongkatnya ya. Dalam matematika ya itu arah juga menentukan dari setengah T sebelah kiri ke T, maka jaraknya itu 3/2T. Ya, jaraknya 3/2T, setengah T tambah T, 3/2T. Maka di sini ya laju perubahan kecepatan bayangan tongkat dinyatakan sebagai sama, Nak, ya. 3/2T dibagi waktunya 6 jam. Kalau T dianggap sebagai panjang tongkat. Nah, sekarang disampaikan ya, jika perbandingan perubahan kecepatan bayangan dengan tongkatnya adalah 1 banding 200.000 terhadap jarak ya, kecepatan rata-ratanya, maka kita buat tuh ya. Kita buat berarti 3/2T per 6 ya ini ya. Ini perubahan kecepatan perubahan jarak atau tinggi bayangan, perubahan bayangan dibagi waktunya 6 jam, itu namanya kecepatan bayangan dibagi kecepatan linear ya, V sama dengan S per T, jadi apa? X per 6. Ini juga kecepatan ini. X-nya adalah jarak, 6-nya adalah waktunya, maka 6-nya boleh dicoret. Nah, coret aja 6-nya ya. Maka inilah yang menjadi 1 banding 200.000, Nak. Nah, 1 banding 200.000 ya. Maka ya, yang ditanyakan adalah perbandingan antara T per X. Maka T per X pindahkan 3/2-nya. Kalau 3/2-nya dipindahkan menjadi 2/3. 2/3 kali 1 banding 200.000.
maka 2-nya bisa kita coret anak-anak kami sekalian. Maka T per X-nya menjadi 1:300.000. Sederhana sebenarnya ya. Maka perbandingan antara perubahan panjang bayangan dengan jarak perjalanannya setara dengan perbandingan kecepatan perubahannya dibagi kecepatan linearnya. Maka perbandingannya menjadi 1:300.000. Nah, ini ada jawabannya. Nah, ini insya Allah tidak sulit ya untuk anak-anak lanjutkan. Insya Allah ya, tidak sulit untuk anak-anak lanjutkan ya. Mungkin ya kesempatan kali ini ya kita harus cukupkan sampai jam 10 saja karena kami ya harus berkoordinasi untuk kegiatan yang lain ya. Anak-anak sekalian ya, lebih dan kurang saya mohon maaf ya, termasuk dengan hal-hal yang telah terjadi baik hari ini ataupun hari-hari sebelumnya ya. Insya Allah makasih Bapak. lagi ya. Kasih atas ilmunya hari ini Bapak, semoga berkah. Ya, Semoga berkah. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak.